Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Erdianto Effendi. Nah, sama seperti sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas dan mengangkat beberapa isu-isu besar yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat pada saat sekarang ini. Nah, di sini bersama saya Olivia Freddelina sebagai host dan telah hadir di sini bersama saya juga Bapak Dr. Erdianto Effendi SHM Hum yang merupakan salah seorang dosen ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dan juga sekaligus sebagai ahli hukum pidana. Nah, Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Pak, yang kita ketahui sekarang nih Pak, ada beberapa isu hukum besar yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat Pak. Salah satunya yaitunya mengenai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Nah, di beberapa berita saya baca nih Pak, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tim Hasto Kristianto tersebut itu tidak jelas. Nah, apakah diajukan untuk kasus dugaan perintangan pendidikan, suap, atau keduanya gitu ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak komentar Bapak terkait ditolaknya pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini Pak? Ya, pertama kalau mau komentar lebih jauh, saya tidak tepat juga ya, karena saya juga orang yang terlibat dalam proses munculnya putusan pra-peradilan, karena saya jadi ahli dalam perkara itu dari pihak KPK. Tetapi mungkin karena publik ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kita bisa memberikan semacam penjelasan. Kenapa? Karena mungkin pihak KPK itu mungkin mereka tidak juga bisa untuk menjelaskan secara gamblang, tetapi saya mungkin melihat di satu sisi, sedikit yang bisa saya jelaskan adalah bahwa ini putusan itu adalah tidak diterima, bukan ditolak. Nah, kalau ditolak itu artinya alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon itu dianggap tidak meyakinkan hakim untuk menerima permohonan pra-peradilan mereka. Tetapi walaupun demikian, yang namanya pra-peradilan ini kan menguji aspek formal. Kalaupun ternyata misalnya ditolak kemarin, ini penyidik bisa meneruskan perkara, melanjutkan penyidikan, dan pihak yang mengajukan masih bisa juga mengajukan pra-peradilan. Jadi sebenarnya tidak tertutup kemungkinan. Nah, dalam kasus yang sekarang itu adalah putusan hakim itu adalah menyatakan tidak diterima. Nah, mengapa tidak diterima? Itu karena belum sampai pada masalah pembuktian ya, karena itu masih menerima eksepsi dari pihak termohon berkaitan dengan ada dua sprindik, ada dua perkara dengan dua sprindik, dan itu diajukan dalam satu permohonan pra-peradilan. Pada waktu sidang kemarin kita sempat ditanya juga, hakim dan pihak termohon juga mempertanyakan itu kepada kita, dan itu jawaban kita ya seperti itu, bahwa kalau ada dua permohonan, idealnya dua permohonan, itu satu perkara, satu permohonan. Jadi tidak satu permohonan, tapi kemudian terhadap dua perkara. Kecuali kalau perkara itu kemarin di berkas dalam satu berkas, misalnya konkursus ya di perbarengan, jadi itu boleh. Sedangkan misalnya pemohonnya kan beda-beda tuh, kadang permohonan pra-peradilan istri tersangka misalnya, kemudian tersangka itu biasanya dibuat dalam dua permohonan. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan kemarin itu. Baik Pak, nah menurut pengamatan Bapak lagi nih Pak, apakah Hasto Kristianto ini itu telah menempuh seluruh prosedur yang benar Pak dalam mengajukan pra-peradilannya? Dan jika ada kekurangan menurut Bapak nih, apa dampak atau implikasinya terhadap permohonan yang diajukan oleh beliau Pak? Ya, kalau kemarin kalau masalah lengkapan ya mungkin lengkap bukti yang mereka hadirkan ya, kan mereka kan menghadirkan bukti berdasarkan keyakinan mereka, dan sementara pihak termohon kan tentu menghadirkan bukti dari pihak termohon. Nah, adu alat bukti sih sebetulnya, tapi kemudian ini belum sampai pada tahap pembuktian kemarin. Jadi hakim hanya melihat aspek penerimaan permohonan, apakah diterima atau tidak, dan sampai itu kemudian pada tahap penerimaan hakim berpendapat itu tidak diterima karena ada dua sprindik dan dalam satu permohonan. Harusnya itu satu-satu. Mungkin itu yang kemarin yang dimaksud oleh hakim. Dan artinya memang terbuka peluang untuk mengajukan permohonan. Dan saya dengar memang akan mengajukan permohonan pra-peradilan lagi dengan dua berkas. Apa pendapat Bapak terkait pengacara Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Bapak tidak konsisten di pengadilan? Ya, memang saya dengar di video ya di YouTube, salah seorang pengacara Hasto menyatakan, katanya, ya menyebut nama saya.
Katanya pendapat ahli Erdianto tidak konsisten kemarin. Ya, saya kira tidak konsistennya bagaimana? Saya sudah menjelaskan pada saat sidang, saya jelaskan bahwa secara jus constituendum, secara pribadi, saya menyatakan saya sepakat bahwa apa yang dilakukan dalam proses dalam putusan MK bahwa ada kewajiban untuk memeriksa calon tersangka. Saya bilang iya, saya setuju. Kalau bicara relevan, makanya saya buat tulisan dalam jurnal, saya setuju. Itulah objektivitas saya dalam memberi keterangan. Cuma kalau ditanya kemudian apakah termohon KPK yang atau yang lain lah ya, termohon yang lain mungkin kejaksaan, kepolisian yang tidak memeriksa calon tersangka dulu sebelum menetapkan orang tersangka, apakah mereka salah atau tidak? Ya menurut saya tidak salah. Kenapa? Karena aturan yang mengatur itu kan belum tegas, hanya ada di dalam diktum menimbang putusan MK. Belum ada aturan teknis yang secara tegas baik di dalam amar putusan MK maupun dalam peraturan-peraturan teknis, misalnya peraturan KPK, peraturan kejaksaan, atau peraturan kepolisian yang menegaskan bahwa harus diperiksa calon tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan calon tersangka itu kan dimaknai kadang cukup diperiksa sebagai saksi. Nah, itu yang menurut saya, artinya kalau termohon, misalnya, baik KPK, kejaksaan, atau kepolisian melakukan itu, ya lebih baik. Tapi ketika mereka tidak melakukan, ya menurut saya mereka tidak bisa dipersalahkan, karena mereka terikat kan pada aturan yang mengatur mereka. Bahwa putusan MK itu memiliki kekuatan hukum final and binding, ya itu benar. Tapi kan putusan MK itu ada di dalam diktum menimbang. Jadi tidak dalam bentuk amar. Jadi tidak ada perintah bahwa harus memeriksa calon tersangka. Nah, itu yang menurut saya dua hal yang berbeda. Satu sisi kalau pendapat pribadi saya, ya saya setuju ada pemeriksaan calon tersangka. Tapi apa yang saya setujui itu kan tidak menjadi undang-undang, tidak menjadi hukum. Belum tentu menjadi hukum lah. Kalau dibilang tidak menjadi hukum, ya teman-teman pemohon kemarin mengatakan itu sudah jadi hukum karena sudah dibuat dalam dalam pertimbangan dalam putusan MK. Nah, tapi itu kan itu yang konsistensi pendapat saya dan objektivitas menurut saya. Secara relevan, kalau ditanya relevan, saya menganggap relevan. Kalau ditanya saya setuju atau tidak, saya setuju. Cuma kan pertanyaan berikutnya, salah nggak? Ini umpama begini, ada orang sholat, tapi kemudian dia tidak sholat qobliyah di masjid. Kan pertanyaannya, salah nggak dia nggak sholat qobliyah? Nggak salah dia nggak sholat qobliyah. Nah, tetapi kalau ditanya saya, setuju nggak harusnya orang sholat qobliyah? Ya, seharusnya kalau sholat qobliyah, karena itu sunnah. Nah, kira-kira kaidahnya itu seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan bahwa misalnya, saya setuju dengan calon tertentu, misalnya calon presiden misalnya. Tapi kemudian saya berpendapat, dalam satu sisi saya berpendapat bahwa calon saya tidak menang. Nah, apakah saya dianggap tidak konsisten dalam hal itu? Kan pilihan dengan realita itu dua hal yang berbeda. Nah, itu kan pendapat saya. Kalau pendapat saya berpendapat relevan. Tapi kalau ditanya apakah salah kalau tidak memeriksa calon tersangka, ya menurut saya sepanjang aturannya tidak memerintahkan, ya orang nggak salah. Cuma sebaiknya dia melakukan. Baik, Pak. Lalu bagaimana, Pak, pandangan Bapak terkait berita bahwasanya Hasto Kristianto ini ingin mengajukan permohonan pra-peradilan kembali, Pak, ke pengadilan? Ya, itu kan hak, memang dijamin ya, hak azazi manusia untuk mengajukan permohonan kembali dan belum tergolong sebagai nebis in idem. Dan nebis in idem itu pun sebenarnya juga perdebatan karena nebis in idem kan sebenarnya terhadap satu perkara yang sama dalam waktu yang sama terhadap orang yang sama. Jadi pelakunya sama, korbannya sama, peristiwanya sama, waktunya sama dan sudah memiliki kekuatan hukum inkrah. Nah, itu berlaku di dalam pokok perkara. Ini di dalam pra-peradilan, apakah berlaku nebis in idem atau tidak? Ya bisa saja itu kita dalilkan sudah nebis in idem. Kalau kemarin putusannya ditolak, tapi kalau putusnya tidak diterima, ini kan setara dengan NO kalau dalam perkara perdata. Jadi artinya ini bersangkutan dengan aspek formal. Dan hakim kemarin kan menilai aspek formal dan aspek formal yang harus diperbaiki. Jadi mereka nanti jika mereka mengajukan permohonan pra-peradilannya terpisah untuk satu sprindik, ya mungkin boleh akan diterima permohonan pra, tetapi bukan berarti kemudian dikabulkan atau tidak. Itu soal lain lagi nanti. Itu akan dibuktikan dalam persidangan yang lain. Dan tentu dengan hakim yang berbeda. Baik, Pak. Nah, saya ingin menanyakan tentang pandangan Bapak lagi nih, Pak. Menurut pandangan Bapak, Pak, bagaimana putusan ini dibandingkan dengan kasus peradilan lainnya, Pak? Seperti kasus Setia Novanto atau kasusnya Budi Gunawan yang itu permohonan itu dikabulkan, gitu, Pak. Ya, memang bisa saja kan ada beberapa putusan yang dikabulkan, tetapi ini permohonan pra-peradilan ini kan kalau lebih banyak ditolak daripada dikabulkan. Lebih berat untuk meyakinkan, untuk menyatakan bahwa ini diterima, itu berat. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya memang ada juga yang diterima. Dan saya pun juga sebagai ahli
yang menjadi ahli dari pemohon pun ada juga yang diterima. Walaupun pengalaman saya sebagai ahli lebih banyak yang ditolak ya sebenarnya. Dan kebetulan saya pun memang lebih banyak jadi ahli dari termohon daripada jadi pemohon. Gitu ya Pak. Hmm. Baik Pak, setelah peradilan ini ditolak Pak, apa langkah hukum selanjutnya bagi Hasto Kristianto ini Pak? Apakah beliau masih memiliki opsi lain untuk membela dirinya gitu Ya. Pak? Pengadilan. Ini kan mengajukan pra peradilan ya pra peradilan lagi. Kalau misalnya misalnya ditolak juga nih, kan berandai-andai diterima atau ditolak. Kalau diterima kan artinya mungkin status tersangkanya dibatalkan ya. Tapi kalau misalnya ditolak lagi misalnya, ya dia tentu harus berusaha membela dirinya dalam bentuk pembelaan pada pokok perkara. Tentu dia punya hak untuk membela diri, dia punya hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, menghadirkan ahli yang meringankan. Ya nanti bagaimana dia membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena kan kita berlaku azas praduga tak bersalah. Jadi sebelum dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang tetap harus dianggap tidak bersalah. Nah ini penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan proses hukum ya tetap dijalankan pro justisia untuk dan demi kepentingan hukum, demi keadilan. Baik Pak. Menurut pandangan Bapak lagi nih Pak, apakah sistem peradilan di Indonesia ini sudah cukup efektif dalam melindungi hak-hak dari tersangka dan misalnya pada perkara penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum ini Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau sejauh ini menurut saya secara normatif sudah cukup, apalagi dengan adanya putusan MK nomor 21 tahun 2016 ini kan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji penetapan dirinya sebagai tersangka. Dan ada beberapa tadi yang juga dikabulkan kalau misalnya tidak cukup bukti, karena harus dulu alat bukti baru orang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sebelumnya ya banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru buktinya dicari. Nah, saya kira sudah jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini juga diakomodir dalam RUU KUHP nanti. Baik Pak, itu kan kita sudah membahas terkait isu hukum yang pertama Pak, terkait pra-peradilan Hasto Kristianto yang ditolak oleh pengadilan. Nah, kita akan masuk lagi Pak untuk membahas dan berdiskusi tentang isu hukum yang berikutnya Pak. Nah, seperti yang Bapak ketahui bahwa sekarang ini lagi hangat dan lagi naik berita hukum itu tentang Pengadilan Tinggi Ambon yang membekukan berita acara Sumpah atau Bas Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo. Imbas dari keributan yang terjadi di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak nih Pak. Bagaimana komentar Bapak mengenai pembekuan berita acara Sumpah atau Bas dari Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Owiwobo ini Pak? Gitu. Ya, Bas itu kan jadi syarat untuk orang dapat bersidang atau tidak di pengadilan sebagai seorang advokat. Nah, di satu sisi memang masyarakat kan marah nih dengan apa yang dilakukan oleh Firdaus ya khususnya, dengan bersikap naik meja. Nah, semua kita mengecam walaupun dia berdalih tidak sengaja. Ya saya kira ya nggak bisa dibilang nggak sengaja ya, karena kesengajaan itu kan ada 3, kesengajaan sebagai tujuan, kemudian kesengajaan sebagai maksud, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Di kesengajaan sebagai kemungkinan tidak mungkin dia tidak kena, tapi dia tidak bisa bilang saya di luar kendali, tidak bisa, karena dia adalah subjek hukum yang mandiri, dia adalah orang yang dapat menentukan kehendaknya sendiri. Jadi nggak bisa kalau dibilang dia manus domina ya kategorinya, bukan manus ministra. Jadi nggak bisa dia mendalilkan bahwa misalnya ada dorongan sekalipun yang di luar nalar misalnya, jadi nggak bisa dibebaskan dari soal itu. Nah, cuma terkait Rasman ini kan dia dilema juga. Satu sisi mungkin masyarakat menyambut gembira ya dengan dibekukannya basnya. Tetapi pertanyaannya kemudian ada juga teman-teman yang bertanya kepada saya melalui komentar di YouTube maupun di TikTok, yaitu makanya kita jawab sekarang ya, yang bertanya seperti itu. Ada yang bertanya, itu bagaimana? Apakah tidak menimbulkan kesewenang-wenangan pengadilan nanti? Jadi teman-teman advokat juga khawatir nih dengan kasus ini. Kalau nanti kami misalnya tidak dianggap baik oleh hakim, ya bisa saja kami dibekukan juga nanti basnya, dan itu ya menurut mereka itu kesewenang-wenangan. Terlepas bukan berarti kita membela Rasman ya, apa yang dilakukan. Dan juga ada juga yang bertanya kepada saya lagi di komentar juga ya, lah Rasman itu kan posisinya kemarin bukan sebagai advokat. Kalau Firdaus oke lah dia sedang sebagai advokat. Rasman kan posisinya kemarin sebagai terdakwa. Nah, kenapa dia dalam tanda kutip dihukum dengan dibekukannya basnya sebagai advokat? Nah, apakah pribadi advokat itu melekat setiap saat 24 jam dengan diri seseorang? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, tapi di sisi itu kelemahan sistem
penegakan hukum atau penegakan kode etik lah terhadap Razman yang kebetulan seorang advokat. Nah, maka menurut saya sebenarnya yang lebih tepat itu adalah kalau ya oke, Firdaus kan sedang sebagai advokat. Nah, lebih baik sebetulnya jadi gini, jangan sampai kita menegakkan hukum itu betul gitu kan. Fiat justitia rot colum periat mundus. Walaupun langit akan runtuh besok, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi jangan sampai kita kemudian dengan jalan yang salah. Nah, dulu kan ada laporan kemarin diproses dulu secara pidana. Kalau ternyata nanti terbukti Razman melakukan tindakan yang tidak betul, ya mungkin itu ditinjau kode etik. Nah, jadi kembalikanlah kepada organisasi advokat masing-masing untuk menentukan orang itu layak diberhentikan atau tidak. Nah, tapi kan di sisi lain, organisasi advokat ini kan banyak sekarang. Banyak ya, Pak. Organisasi advokat A misalnya memberhentikan orang ini, tapi dia kan bisa daftar lagi nanti di organisasi advokat B. Nah, kecuali kalau misalnya semua organisasi advokat ya buat semacam komitmen kesepakatan terhadap advokat-advokat tertentu yang menurut mereka menodai dan mencederai officium nobile, kode kehormatan advokat, bisa diberhentikan misalnya. Misalnya ada kesepakatan atau konsensus dari semua organisasi advokat. Mungkin itu menjadi solusi ya menyelesaikan masalah. Nah, karena memang masalah hukum itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan masalah hukum. Perlu juga ada masalah misalnya kayak kode etik penyelesaian. Jadi memang dilema kalau pengadilan mengambil keputusan untuk membekukan berita acara sumpah atau BAS itu juga baik, kita sambut gembira, tapi itu tadi ya, hati-hati juga karena ini berpotensi nanti akan menjadi presiden bagi advokat-advokat lain yang dianggap pengadilan, dianggap hakim tidak sejalan sama dia. Itu mungkin kendala dalam penegakan hukum. Nah, kita agar tidak buru-buru ya mengambil keputusan, kalau menurut saran saya, sebaiknya diproses pidana dulu, dan kemudian proses kode etik yang dilakukan oleh organisasi advokat masing-masing. Bahwa kemudian pengadilan itu mencabut BAS, berita acara sumpah, nah sebaiknya itu berdasarkan rekomendasi dari organisasi advokat. Nah, jadi supaya kita jangan sampai nanti ada subjektivitas. Kalaupun memang ini sudah terlanjur dilakukan, ya ke depan ya hati-hati juga gitu, jangan sampai kemudian asal tidak suka ada subjektivitas nanti dibekukan berita acara sumpah, dan itu saya kira termasuk melanggar hak asasi orang ya, tidak boleh begitu juga kan. Nah, begitu ya Pak. Nah, Berarti memang harus diserahkan kembali kepada organisasi advokat ya masing-masing. menurut saya begitu, organisasi yang harus tegas ya, tidak bisa ya mentang-mentang misalnya karena kawan ya, dan saya kira terhadap perilaku-perilaku tertentu mereka yang berstatus advokat, walaupun kan pertanyaannya gitu, kan Razman kan sedang posisinya sebagai terdakwa. Nah, tetapi oke, dia terdakwa, bagaimanapun kan dia seorang advokat. Ketika dia seorang polisi, ketika dia seorang jaksa, ketika dia sedang jadi terdakwa, menurut saya tetap melekat ya profesinya, dia tetap menjunjung tinggi, harus berbeda lah. Ya, seperti saya misalnya sebagai seorang sarjana hukum, itu kan melekat. Nah, karena itu saya harus memberi contoh sebagai seorang dosen yang sarjana hukum, saya harus memberi contoh. Ketika berlalu lintas, saya harus sabar, saya harus berhenti di lampu merah. Nah, kita harus menjadi contoh teladan. Kalau kita orang-orang hukum yang mengerti hukum, lalu kemudian juga menerabas lampu merah, ya bagaimana yang lain? Nah, seharusnya pengetahuan hukum yang kita miliki, pengalaman tentang hukum, atau kita berprofesi sebagai aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim, termasuk advokat, ya justru harus memberi contoh kepada masyarakat. Nah, ketika kita tidak melakukan perbuatan yang baik, tidak patut dicontoh, ya wajar harusnya disanksi secara kode etik dan administratif. Baik Pak. Nah Pak, setelah berita acara sumpah atau BAS tersebut dibekukan, apakah Razman Arif Nasution dan juga Firdaus Owiwobo ini masih dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tertentu Pak? Atau sepenuhnya telah kehilangan kewenangan mereka sebagai advokat? Ya, secara apa kan, karena memang salah satu syarat untuk beracara ketika mulai sidang itu ditanya itu berita acara sumpah. Kadang-kadang sama kayak kami jadi ahli kan ditanya CP dan surat tugas. Nah, kalau kadang ditanya berita acara sumpah, dan itu jadi harus ada gitu kan. Baik Pak. Lalu Pak, apakah kasus ini menunjukkan bahwa perlunya adanya reformasi dan mekanisme pengangkatan dan pengawasan advokat di Indonesia, Pak? Nah, jika ada, menurut Bapak perubahan atau reformasi apa yang perlu dilakukan terkait hal ini, Pak? Ya, harus lebih selektif lah dalam pengangkatan advokat. Kemudian harus ada pendidikan terkait dengan semacam budi pekerti, akhlak, etika, moral gitu. Jadi tetap dijaga keluhuran. Kita kan di video yang lalu kan saya sudah menjelaskan bahwa boleh berdebat,
tapi nggak boleh bawa perasaan. Jadi boleh berdebat. Ya saya jadi ahli juga kan hari-hari berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan pengacara di persidangan. Kita berdebat keras dengan hakim pun kita berdebat keras. Tapi sudah itu kan kita tetap berteman, kita tetap berkawan. Bahwa yang kita perjuangkan ini kan kebenaran yang menurut kita masing-masing sebagai kebenaran. Nah disitulah fungsi pengadilan, bahwa ada perdebatan antara para pihak untuk saling meyakinkan itu. Baik Pak. Dan saya ingin bertanya terkait pengalaman Bapak Pak. Selama Bapak beracara Pak di pengadilan khususnya Pak, itu apakah Bapak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak atau tidak nyaman dari advokat atau pengacara? Ya bukan cuma dari advokat ya, dari jaksa, dari hakim pun kadang-kadang kita merasa juga ya, ada juga kadang-kadang yang terkesan membuat pertanyaan yang berbelit-belit, kadang pertanyaan yang diulang-ulang dan cenderung untuk memaksakan pendapat tapi ya mungkin karena saya sudah, kalau jadi ahli di pengadilan tuh saya sudah 300-an lebih ya. Kalau keseluruhan sudah 1.800. Dan makin lama kita makin jauh, makin banyak kita jadi ahli kan makin terbiasa kita dengan menghadapi berbagai persoalan, trik-trik dan intrik yang ada di dalam persidangan. Biasa aja. Saya menanggapi dengan apa aja. Kalau dengan tetap dingin. Karena kalau kita terbawa perasaan itu bisa hilang apa yang mau kita sampaikan. Bisa lupa kita. Makanya santai aja, biasa aja. Itu dunia praktek. Jadi memang untuk jadi ahli itu tidak cukup punya pengetahuan hukum ya, tapi juga punya keberanian, punya keteguhan sikap dan kemampuan berdebat juga ya. Kalau misalnya kita ditarik-tarik ke sana, ya itulah. Yang begini aja saya masih banyak juga yang bilang saya tidak konsisten kan. Apalagi kalau kita ini bilang begini, oh ya setuju, nanti bilang ini. Ya kita kan balik-balik di atas bukit namanya kan gitu kan. Jangan gitu kan. Oke, baik Pak. Sedikit saya ingin menyinggung terkait kasus hukum yang lagi hangat diperbincangkan juga Pak. Ini terkait kasusnya Harvey Muiz Pak. Nah, bagaimana pandangan dan pendapat Bapak terkait putusan terbaru untuk kasus Harvey Muiz ini Pak? Kan yang awalnya 6,5 tahun jadi 20 tahun sekarang ya Pak. Ya itu juga pro kontra juga kan. Teman-teman kita, teman-teman ahli pidana itu kan berdebat juga kan tentang itu. Ada yang pro Harvey Muiz, ada yang kontra Harvey Muiz, ya macam-macam lah ya. Kita kan tui juristen teri meningan, 2 orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah tapi ya biasalah kan, di pihak pengacara dalilnya begini, di pihak jaksa dalilnya begini. Nah maka kemudian ada azas rex judicata paritate pro habetur. Putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Nah secara sekarang putusannya kan putusan pengadilan tinggi menghukum dia 20 tahun penjara. Nah, secara kita harus menganggap itulah sebagai putusan yang benar saat ini. Dan ini masih mungkin akan kasasi ya. Upaya hukumnya kan belum selesai, baik dari kejaksaan maupun dari terdakwa ya, bisa akan kasasi ya. Kita lihat nanti perkembangan. Tapi kalau saya komentar singkat, kemarin kan rame, hanya dihukum 6,5 tahun dan tuntutannya 12 tahun loh. Jadi tuntutannya 12 tahun. Tuntutannya 12 tahun. Nah, jadi hukumannya 6,5 tahun. Mengapa 6,5 tahun? Lalu orang ramai membandingkan. Mencuri ayam 5 tahun, kemudian korupsi yang triliunan kan cuma 6,5 tahun. Ini membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Orang mencuri ayam, yang katanya diancam dihukum 5 tahun, enggak. Saya bisa berani pastikan ya, bahwa orang mencuri ayam itu belum ada yang dihukum 5 tahun. Yang 5 tahun itu ancaman di dalam pasal 362 KUHP. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Tipikor itu ancamannya 18 tahun loh. 18 tahun. 18 tahun. Dan bisa ancaman, dan bahkan 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan bisa pidana mati dalam keadaan tertentu. Kalau ancaman. Jadi kalau kita mau melihat ancaman pidana mencuri dalam pasal 362 KUHP, ya lihat juga ancaman dalam Undang-Undang Tipikor. Jauh lebih berat ancaman pidana. Tapi yang dimaksud yang terjadi 6,5 tahun kemarin itu bukan ancamannya, tapi vonisnya. Orang kalau mencuri ayam itu paling-paling vonisnya paling lama saya kira setahun, 2 tahun. Ya walaupun itu tetap tidak seimbang ya, tetap tidak seimbang. Cuma kan maksud saya bukan membela putusan 6,5 tahun, tapi maksudnya membandingkan sesuatu. Bahwa 6,5 tahun menurut saya juga rasanya terlalu ringan, terlalu rendah. Tetapi mengapa kemudian berani sampai hakim saya kira memutuskan dia menjadi 6,5 tahun? Ini saya mendengarkan perdebatan di teman-teman ahli dan membaca putusan. Ini berkaitan dengan keraguan tentang apakah benar terjadinya kerugian negara.
Nah, mereka beranggapan bahwa itu bukan kerugian negara yang real, tapi masih bersifat potensi. Nah, karena digambarkan, ada yang kemarin teman-teman yang bilang sampai gini, kalau nanti dianggap itu pertambangan itu juga dianggap kemudian korupsi, nanti bagaimana dengan mancing ikan di laut yang dianggap tidak berizin? Bisa nggak itu juga dianggap korupsi? Nah, itu juga jadi tanda tanya juga, benar juga ya kalau begitu. Nah, tapi memang ada juga di dalam pasal 14 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang diadili, yang menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor adalah tindak pidana yang dimaksud di dalam Undang-Undang 3199 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan tindak pidana lain di luar undang-undang itu yang secara tegas disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, itu yang pihak yang mendalilkan bahwa maka kemudian putusannya 6,5 tahun. Tapi karena mungkin ramai, viral, maka hakim menjatuhkan putusan ultra petita. Nah, benarkah ultra petita dalam hukum pidana? Ya boleh-boleh saja, karena dalam hukum pidana ya beda dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, poin dante, poin dancre. Jadi, hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dari para pihak. Baik, Pak. Nah, menurut pendapat Bapak gini, Pak. Apakah ada peran dari media, Pak, yang sehingga membuat hakim itu dapat mengganti putusannya gitu, atau menjadi 20 tahun gitu, Pak? Ya, menurut saya sangat terpengaruh ya, sangat terpengaruh oleh peran media dan netizen ya, desakan masyarakat. Nah, jadi hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ya boleh-boleh saja saya kira, bahkan di Amerika kan pendapat juri yang didengar oleh hakim. Nah, kita ini kan tidak ada sistem juri. Nah, jadi mungkin masyarakat didengar, walaupun sisi lain hakim itu seharusnya menutup mata dan telinganya untuk mendengarkan pihak-pihak di luar pengadilan. Jadi dia hanya terfokus pada bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan saja. Ya memang begitulah ya. Saya dalam hal ini, saya dengar kata-kata guru saya, Profesor Sacipto Raharjo. Beliau bilang, waktu saya berkuliah sama beliau bilang itu, dan saya mengajukan pertanyaan itu. Dan saya teringat sekali kata-kata, makanya muncul buku-buku saya misalnya, Hukum Pidana Adat, itu berangkat dari tulisan beliau, itu termasuk Antropologi Hukum hari ini, itu berangkat dari pertanyaan saya dan jawaban beliau. Beliau bilang tidak ada sistem yang sempurna. Pasti mengandung kelemahan dan kelebihan. Nah, jadi memang desakan publik, maka berlakulah memang no viral no justice itu di dalam kasus Harvey Muiz, desakan publik. Nah, bagaimana nanti Mahkamah Agung mempertimbangkan, ya kita lihat saja nanti apakah Mahkamah Agung mendengarkan aspirasi publik atau murni menilai kasus hukum, karena teman-teman ahli hukum juga banyak yang berpendapat bahwa Harvey Muiz seharusnya tidak dihukum seberat itu. Berarti Pak, dapat disimpulkan juga bahwa pengaruh daripada media massa, entah itu internet ataupun media cetak itu sangat besar ya Pak dalam berita-berita hukum gitu Pak. Baik Pak. Baik, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Nah, sangat menarik dan penuh wawasan. Nah, dari pembekuan berita acara atau BAS advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo sampai kepada kasus Harvey Muiz, dan juga tadi kita juga telah membahas putar pra-peradilan Hasto Kristianto yang ditolak oleh pengadilan. Nah, terima kasih kepada Bapak Dr. Ardianto Effendi, SHM HUM, atas analisis dan penjelasan dari Bapak ya Pak, yang sangat komprehensif. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti pembahasan seputar isu hukum terkini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di diskusi kita seputar hukum selanjutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.